Stop oversharing, karena gak semua orang pantas dengar ceritamu. Hai, kembali lagi dengan aku Elida. Hari ini aku mau bahas sesuatu yang mungkin sering banget terjadi tanpa kita sadari. Kadang kita baru aja kenal sama seseorang, tapi tiba-tiba udah cerita semuanya. Tentang masa kecil, tentang keluarga, tentang hal-hal pribadi yang sebenarnya belum tentu orang itu perlu tahu. Dan anehnya, setelah kita cerita, kita merasa lega, tapi sedikit menyesal. Seperti ada suara di kepala, kenapa aku cerita sampai sejauh itu? Nah, ini disebut dengan oversharing. Jadi, oversharing itu ketika kita berbagi hal-hal pribadi atau emosional secara berlebihan, terutama kepada orang yang belum cukup dekat, belum terbukti aman untuk mendengar cerita itu. Bisa ke teman baru, bahkan juga di media sosial. Dan ini bukan cuma tentang terlalu banyak bicara, lebih ke oversharing, bentuk lain dari kerinduan untuk dipahami, untuk diterima, pengen didengar, dan pengen gak sendirian. Tapi, dalam usaha untuk diterima, kita justru membuka bagian paling rapuh dalam diri kita. Tanpa kita sadar, apakah si pendengar benar-benar aman, atau cuma hanya ingin sekedar tahu. Dan menariknya, oversharing sering banget terjadi bukan karena kita gak bisa jaga rahasia, tapi karena otak kita sendiri ikut berperan di dalamnya. Ada proses kimia, emosi, kebutuhan sosial, yang bikin kita pengen jujur sejujur-jujurnya meski baru kenal sebentar. Jadi di video kali ini aku mau ngajak kamu ngobrol lebih dalam. Kenapa sih kita bisa gampang banget oversharing? Apa sebenarnya yang terjadi di dalam otak kita saat itu? Dan gimana cara supaya kita bisa tetap jujur dan terbuka tanpa kehilangan kendali atas diri kita? Bukan karena kita nggak bisa jaga rahasia, tapi karena secara emosional, manusia memang punya dorongan untuk meniru reaksi dan perilaku orang di sekitar kita. Dalam psikologi sosial, ini disebut dengan penularan emosi. Saat seseorang di depanmu terlihat terbuka, jujur, dan rentan otakku merespon dengan cara yang sama. Otak akan berpikir, kalau dia aman untuk terbuka, berarti aku juga bisa. Apalagi kalau hubungan itu terasa hangat dan validatif. Kau merasa didengar, gak dihakimi, dan diterima sepenuhnya. Itu menciptakan rasa aman yang sangat kuat. Di balik rasa aman itu, ada sesuatu yang harus kita sadari. Tidak semua orang pantas menjadi tempat kita cerita lebih dalam. Karena kalau kamu cerita terlalu cepat kepada orang yang belum kamu kenal sepenuhnya, kamu sedang membuka pintu paling rapuh dalam dirimu, tanpa kamu tahu apakah orang itu masuk dengan empati atau dengan rasa ingin tahu aja. Ada juga oversharing karena mereka pengen cepat diterima. Mereka percaya bahwa kejujuran total adalah jalan tercepat untuk menciptakan kedekatan. Dan memang keterbukaan bisa membangun koneksi, tapi hanya kalau dilakukan di tempat dan di waktu yang tepat. Kalau terlalu cepat, yang terjadi bukan koneksi, tapi kerentanan tanpa perlindungan. Begitu kita mulai berbagi, terutama hal-hal pribadi, otak kita memproduksi hormon dopamin dan oksitosin. Dua zat kimia itu yang bikin kita merasa aman, lega, dan terhubung. Rasanya seperti menemukan seseorang yang mengerti kita sepenuhnya. Tapi di sisi lain, hormon ini juga menipu persepsi kita. Karena ketika dopamin meningkat, bagian otak yang bertugas untuk mengontrol impuls justru menurun aktivitasnya. Kamu jadi berbicara tanpa berpikir panjang, sementara oksitosin, hormon kepercayaan, bikin kamu merasa aman meskipun kamu belum tahu orang itu seperti apa, sebenarnya bisa dipercaya atau enggak. Jadi bisa dikatakan bahwa oversharing hasil dari reaksi kimia otak yang membuat merasa dekat padahal baru sebentar kenal. Masalahnya, kedekatan instan seperti itu seringkali rapuh karena rasa aman terbentuk secara cepat biasanya juga hilangnya cepat. Kau mungkin merasa diterima hari ini, tapi bisa aja orang itu nanti menjauh, menghindar, atau bahkan membicarakanmu di belakang. Dan saat itu terjadi, kamu bukan cuma kehilangan private, tapi juga kehilangan kepercayaan diri. Kamu mulai ragu, kenapa aku gampang banget percaya sama orang? Nah, di titik ini penting banget untuk dipahami, oversharing bukan sepenuhnya salah. Kadang kita cuma butuh didengar, kadang cerita adalah salah satu cara untuk kita tetap kuat. Tapi yang membuat berbahaya adalah ketika kita salah memilih tempat untuk cerita. Karena berbagi itu seperti membuka pintu rumah, gak semua orang boleh masuk ke ruang tamu, apalagi ke kamar pribadi.
Ada batas yang perlu kamu jaga, bukan karena kamu tertutup, tapi karena kamu sadar bahwa keamanan emosionalmu sangatlah berharga. Oversharing bisa juga memunculkan konsekuensi yang gak kelihatan secara langsung. Yang pertama, kamu kehilangan kendali atau narasi tentang dirimu sendiri. Begitu kamu bercerita kepada orang yang salah, kamu gak bisa mengontrol bagaimana ceritamu diinterpretasikan. Dan yang kedua, kamu bisa kehilangan rasa percaya diri. Setelah momen banjir cerita, kamu mungkin merasa malu atau menyesal. Akhirnya kamu menutup diri terlalu rapat di masa depan dan menciptakan siklus baru, terlalu terbuka, lalu terluka, dan tertutup. Jadi gimana caranya supaya kita tetap terbuka dan tanpa terjebak di oversharing? Kuncinya bukan menutup diri, tapi mengelola keintiman secara sadar. Kita tetap bisa jujur dan terbuka, tapi tahu kapan dan kepada siapa kita bercerita. Ada hal-hal yang bisa kita ceritakan ke teman dekat, ada hal yang cocok untuk dibicarakan dengan keluarga, tapi bukan di media sosial. Dan ada hal-hal yang sebaiknya kita simpan dulu sampai kita benar-benar merasa aman. Dan kalau kamu punya teman yang memang suka oversharing, jangan buru-buru menghakimi. Mungkin itu satu-satunya cara dia merasa dilihat. Tapi kita juga punya hak untuk menjaga ruang emosi. Kita boleh mendengarkan, tapi tidak harus ikut tenggelam. Jadi, oversharing bukan seharusnya kita benci, tapi sesuatu yang perlu kita pahami. Karena begitu kita sadar apa yang sedang terjadi pada diri kita saat kita ingin bercerita, kita bisa tetap jujur tapi tanpa kehilangan kendali atas diri kita. Berbagi cerita itu memang indah, tapi yang membuat kita bernilai bukan seberapa banyak kita bercerita, melainkan seberapa bijak kita memilih dan kepada siapa kita bercerita. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita aku. Semoga cerita ini membuka sedikit ruang hatimu dan lebih mengenal diri sendiri, memahami batas, dan belajar memilih kepada siapa kita berbagi. Ingat, gak semua hal harus dibagikan kepada semua orang. Ada cerita yang cukup kita simpan dalam diri sendiri, ada yang bisa dibagikan kepada orang terdekat, dan ada juga yang baru pantas diceritakan saat waktunya tiba. See you in the next video and bye-bye.